everyone, let me introduce myself. My name is Trilastari Mamasati with NPM 2241101, Management Class 22C. In this video, I will explain the material from the Economic Statistics course. Ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ukuran pemusatan data digunakan untuk membandingkan dua populasi atau contoh karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data contoh. Ada 3 jenis ukuran pemusatan data. Yang paling sering digunakan yaitu mean, median, dan modus. Jenis ukuran pemusatan data tunggal: mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai setiap ukuran pemusatan data tersebut. Yang pertama, mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Mean sering digunakan untuk menentukan pemusatan data kuantitatif seperti berat, panjang, skor tes, dan masih banyak besaran lainnya. Yang kedua, median. Median merupakan nilai tengah setelah data diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Median digunakan ketika data memiliki nilai ekstrim atau pencilan atau outlier yang dapat mempengaruhi nilai mean. Yang ketiga, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi tinggi. Modus digunakan ketika data memiliki nilai yang sering muncul atau memiliki puncak yang jelas pada distribusi data. Yang keempat, kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Kuartil pertama atau Q1 adalah nilai yang membagi data menjadi 25% dan 75%. Kuartil kedua atau Q2 sama dengan median. Dan kuartil ketiga atau Q3 adalah nilai yang membagi data menjadi 75% dan 25%. Yang kelima, desil. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Desil pertama atau D1 adalah nilai yang membagi data menjadi 10% dan 90%. Desil kedua atau D2 adalah nilai yang membagi data menjadi 20% dan 80% dan seterusnya. Yang keenam, persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil pertama atau P1 adalah nilai yang membagi data menjadi 1% dan 99%. Persentil kedua atau P2 adalah nilai yang membagi data menjadi 2% dan 98% dan seterusnya. Cara menghitung mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil.
pada data tunggal. Yang pertama, mean. Mean atau rata-rata hitung dapat dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan kemudian dibagi dengan jumlah data. Yang kedua, median. Median dapat dihitung dengan menempatkan data dalam urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Kemudian, mencari nilai tengah. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Yang ketiga, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus dapat dihitung dengan mencari nilai yang memiliki frekuensi tertinggi. Jika ada lebih dari satu nilai dengan frekuensi tertinggi, maka data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Yang keempat, kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Kuartil pertama atau Q1, nilai yang membagi data menjadi 25% dan 75%. Kuartil kedua sama dengan median, dan kuartil ketiga, nilai yang membagi data menjadi 75% dan 25%. Yang kelima, desil. Nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Desil pertama atau D1, nilai yang membagi data menjadi 10% dan 90%. Desil yang kedua atau D2, nilai yang membagi data menjadi 20% dan 80%. Presentil, nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Presentil pertama atau P1, nilai yang bagi data 1% dan 99%. Presentil kedua atau P2 adalah nilai yang bagi data menjadi 2% dan 98%. Semua ukuran pemusatan data tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan ukuran pemusatan data yang tepat harus disesuaikan dengan jenis data yang dimiliki. That's all the material I can convey. Thank you and see you in the next video.